Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bu Rahmi Dwi Febriani. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Habibah Riza, Fatia Rahma, dan Erlina Puji Astuti. Kelompok 1 akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. A. Pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan progresif ke arah kematangan atau kedewasaan yang lebih bersifat kuantitatif. Berarti pertumbuhan ini pada tahapan peningkatan sesuatu dalam aspek jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Kemudian, perkembangan adalah perubahan progresif ke arah kematangan atau kedewasaan yang lebih bersifat kualitatif. Pertumbuhan dapat berarti sebuah tahapan perkembangan. Seperti manusia ini tidak statis, tapi mengalami perubahan-perubahan senantiasa terjadi dalam diri manusia yang bersifat biologis atau psikologis. Kemudian B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada 3 faktor yang mempengaruhinya. 1. Nativisme. Nativisme ini adalah faktor yang dibawa sejak lahir atau biasanya disebut dengan hereditas, yaitu pewarisan sifat-sifat fisik dan psikologis serta pola pertumbuhan lainnya yang secara biologis diwarisi oleh setiap anak dari orang tua melalui proses genetis. Yang kedua yaitu empirisme. Empirisme ini adalah kebalikan dari aliran nativisme yang menganggap bahwa penentu perkembangan adalah faktor lingkungan. Yang menganggap aliran empirisme ini adalah bahwa setiap anak ini terlahir dalam kondisi kosong, tak punya kemampuan dan bakat apa-apa. Maka dari itu, pengalaman dan lingkungan yang mendidiknya lah yang akan menjadi seseorang anak kelak menjadi apa. Yang ketiga yaitu konvergensi, perpaduan. Teori ini merupakan perpaduan antara empirisme dan nativisme yang berusaha menggabungkan unsur pembawaan maupun lingkungan. Perkembangan anak selain dipengaruhi oleh pembawaan, juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Selanjutnya, C. Hukum atau prinsip-prinsip perkembangan. Egen dan Koukek pada tahun 2004 mengatakan prinsip-prinsip perkembangan ada 7, yaitu 1. Learning contribution to development, yaitu belajar berkaitan dengan peningkatan pemahaman dan peningkatan kemampuan atau keterampilan. Seperti contohnya, siswa yang belajar berhitung sederhana, kemudian mengaplikasikan dalam mengerjakan soal-soal yang berbeda seperti berhitung menurun, soal cerita, dan lain-lainnya. Maka kemampuan berhitungnya akan semakin berkembang. 2. Experience enhances development, yaitu pengalaman dapat memperkuat perkembangan. Contohnya, anak-anak yang mempunyai orang tua yang mempunyai kebiasaan membaca atau berdiskusi dengan anak-anak akan memberi manfaat pada anak ketika belajar di sekolah. Karena pengalaman ini bisa berasal dari aktivitas keseharian ataupun dari kegiatan yang diprogramkan oleh lembaga-lembaga tertentu. 3. Social interaction is essential for development. Interaksi sosial akan memberikan kesempatan pada anak untuk belajar berbagi dan membandingkan pengetahuan dan keterampilan dengan anak-anak yang lainnya.
Jadi mereka bisa berbaur dengan anak-anak yang lainnya dengan interaksi sosial. 4. Development strongly depends on language. Dalam hal ini, bahasa merupakan media dalam berpikir, berbagi ide, dan pengalaman sosial. 5. Development is continuous and relatively orderly. Kemampuan individu memiliki diperoleh secara bertahap dan berkesinambungan, tidak mendadak melompat dari suatu kemampuan ke kemampuan lainnya. Seperti seorang anak belajar duduk dulu, kemudian baru berdiri, dan tidak mungkin anak belajar berdiri tapi tidak bisa duduk. 6. Individuals develop at different rates. Individu berkembang pada rentang yang berbeda-beda. Mungkin ada anak yang bisa mencapai suatu kemampuan tertentu lebih cepat, seperti berbicara atau berjalan, lebih cepat atau lebih lambat dari teman seusianya. 7. Development is influenced by maturation genetically controlled age-related change in individuals. Perkembangan dipengaruhi oleh kematangan genetik dan terkait dengan usia individu. Secara umum, seorang anak yang berusia 10 tahun akan berlari lebih cepat dibandingkan ketika dia berumur 5 tahun. Anak kelas 1 SD tidak mempunyai kemampuan memecahkan masalah sebaik anak kelas 7. Kemudian D. Hubungan perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Perkembangan dalam proses pendidikan dan pembelajaran ini memiliki hubungan yang sangat penting. Karena setiap guru atau pendidik pada umumnya selayaknya mengetahui seluruh proses dan perkembangan setiap peserta didik dengan segala aspek dan faktor yang mempengaruhi. Sekian, terima kasih materi dari kelompok 1. Jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya. Jika ada kesalahan dalam pemaparan materi pertumbuhan dan perkembangan dari kelompok 1, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.